Benar Bapa, kasih masih ada saat ini. Kami bersyukur bukan karena kuat, gagah, kemauan, kelebihan atau kelemahan kami, melainkan karena kasih-Mu kami ada di tempat ini. Bahkan kami mengikuti secara online, Bapak. Kerajaan sorga datanglah sekarang memenuhi segenap keberadaan kami. Ketika Engkau bertahta di kerajaan sorga, maka firman-Mu adalah perintah-Mu. Kami siap melakukan segala perintah-Mu dalam hidup kami dengan kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak. Kami tahu ada kuasa setan, iblis, manifestasi apapun akan menyerang kami dan bermanifestasi dalam keberadaan kami. Sekarang juga dengan otoritas yang daripada Engkau Bapa, kami perintahkan setan manifestasi apapun juga keluar dari hidup kami, hati, pikiran, dan keberadaan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau telah mengirimkan Roh Kudus. Kami mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup dan keberadaan kami. Berikan kami hati seorang yang mau mendengar dan melakukannya setelah kami mendengarkan kebenaran firman. Mari Bapa, kami siapkan hati untuk firman-Mu hari ini. Amin. Shalom. Ya, di nama Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam dari slide-nya kita ya, bahwa GBI Gereja Betel Indonesia telah mencanangkan mesbah keluarga. Hari-hari ini sungguh benar dan sungguh tepat sekali bahwa mesbah keluarga Allah harus dibangun dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Berkaitan dengan hal itu, Gereja Betel Indonesia Imamat Rajan sekarang ini sedang menggiatkan jemaat Tuhan untuk dapat membangun mesbah keluarga. Sederhana saja yang dapat kita lakukan di dalam mesbah keluarga. Yang namanya mesbah keluarga harus dimulai dari keluarga itu sendiri. Apakah belum memiliki anak, hanya berdua, lakukanlah mesbah keluarga Allah itu dalam keluarga. Apakah hanya kita bersama satu anak, dua anak, tiga anak, atau bersama sepamili yang tinggal satu rumah dengan kita? Adakanlah itu mesbah keluarga Allah. Kalau belum terbiasa, lakukanlah 1 bulan sekali. 1 bulan sekali juga tidak biasa, lakukanlah 2 bulan sekali. 2 bulan sekali tidak bisa, lakukanlah 3 bulan sekali. Sampai akhirnya setiap hari ada mesbah keluarga Allah dalam kehidupan kita. Sebab di dalam membangun mesbah keluarga Allah bukan bin salabim, bukan mujizat Tuhan nyata, dan bukan pula Coca-Cola. Kalaupun itu terjadi, lakukanlah itu sampai pada akhirnya setiap hari ada mesbah keluarga. Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan hari ini generasi anak panah. Tapi sebelumnya
Mari kita saksikan video berikut ini. Slide next. Videonya di video yang lain aja, yang terpisah sendiri. Iya, di sini kita akan melihat, tadi sudah disinggung bahwa anak panah, pemanah itu adalah orang tua. Sambil menunggu itu, anak panah itu adalah generasi, anak-anak cucu kita, penerus generasi yang akan datang. Sudah lihat belakang. Ya, video ini sangat sederhana sekali. Kita melihat bagaimana pemanah itu mengalami kegagalan oleh karena ada penghalang. Penghalang itulah yang membuat anak panah tidak tepat pada tujuan yang dikehendaki. Mari next selanjutnya. Mari kita lihat analogi ini. Papan tujuan itu merupakan tujuan akhir daripada anak panah itu tertancap pada tujuan yang dikehendaki. Pada berikutnya kita lihat gagang daripada busur panah itu adalah pegangan hidup. Next kita lihat anak panah selanjutnya siap untuk diluncurkan. Jangan balik, next. Kembali. Ya. Lalu yang terakhir adalah pemanah. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya tes dulu ya. Ini sorot lampunya ini agak gampang. Oke. Ya baik. Ini tujuan. Kita lihat seorang pemanah itu, bagaimana kita sebagai orang tua, apakah di dalam kehidupan kita mau membawa anak-anak kita, generasi kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Saya ingat ketika saya masih kecil,
Orang tua saya bilang, kau rajin belajar supaya kau pintar, kau kerja, kau punya uang, dan engkau berkuasa. Harta, tahta, dan seks. Harta berbicara tentang citra status sosial kita. Bagaimana kita ketika kita berjumpa, bertemu dengan orang-orang yang memiliki harta, apalagi orang-orang tersebut memberikan sedikit hartanya kepada kita, maka senyum manis, hei luar biasa, tante, kapan tante, sone, datang sudah sini tante, atau saya datang ke rumah tante, lumayan, pergi dapat uang ongkos minimal. Tapi apabila datang ke rumah papa tua, papa tua, malas sekali, malas beta, habis-habisin ongkosan. Mari kita lihat berikutnya, tahta. Ada lagu, baru aku tahu sakit itu apa setelah kau buang diriku. Saya bekerja melayani sebagai dosen. Ketika dosen datang menjemput saya pakai mobil, kemudian saya duduk di muka. Lalu anak saya yang motor bilang, papa enak kali ya papa ya, dijemput, duduk depan, pakai mobil. Waduh, karena saya punya tahta itu sebagai dosen. Atau bahkan kita sebagai hamba Tuhan, pendeta. Maka sebagai pendeta saya dengar sekali, dan saya sering kali pada waktu itu beberapa, hanya sekali dua kali saya pergi ke desa. Begitu sampai sana, wih, jemaah ke baris, jalan bagikan pejabat. Sampai tangan atau gaya selebritis. Ini berbicara tentang tahta. Seks berbicara tentang keserakahan. Semuanya ini seringkali kita lakukan sebagai orang tua tanpa mengajari kepada anak-anak kita. Kita mempertontonkan perilaku-perilaku seperti ini kepada anak-anak kita tanpa mengajari anak-anak kita, penerus kita melihat. Saya bersyukur hari ini dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan anak-anak panah ini. Karena generasi berikutnya tantangan kita lebih berat, tantangan anak-anak kita lebih berat. Sekarang saja kita sudah melihat betapa beratnya kita menghadapi anak-anak kita. Kaum rebahan, gadget, bangun tidur, gadget lagi, bangun tidur, TikTok lagi, bangun tidur lagi. Bagaimana? Apakah kita melarang? Apakah kita perlu pakai kekuasaan kita dengan tangan ini, dengan api ini, dengan kata-kata yang tajam kepada anak-anak kita? Saya pernah melakukan sering. Kenapa saya lakukan? Karena sudah tidak tahu lagi bagaimana saya menangani anak-anak seperti ini. Tetapi Tuhan telah mengajarkan saya mengalami hal itu. Sehingga apa? Saya mengalami perubahan demi perubahan. Dan saya mulai memahami bagaimana anak-anak kita ini. Baiklah kita sebagai orang percaya
Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita? Fokus on Jesus, fokus kepada Yesus, abaikan kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Tapi bersama dengan anak kita, fokus on Jesus. Semua keluarga memiliki persoalan dengan anak-anak kita. Apalagi sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai guru, sebagai tokoh masyarakat. Kita selalu bilang, kau lah berani macam-macam, kau bikin malu orang tua. Kau anak set. Nama binatang pun keluar, ditujukan kepada anak-anak kita. Mulailah hari ini, buang kata-kata seperti itu. Tetapi katakanlah apa yang firman Tuhan katakan kepada kita untuk anak-anak kita. Saya seringkali menjumpai bilang begitu, oh begitu. Yang namanya marah itu nggak terkontrol, marah-marah aja. Tapi hatiku ini baik sebenarnya, hanya dia nggak lihat kebaikanku. Tapi sekali lagi, fokus kepada Tuhan. Maka Tuhan melalui Roh Kudus membantu kita untuk mengatakan sesuatu. Anak-anak kita sekarang, anak saya sudah beranjak SMA. Puji Tuhan, anak saya yang pertama anak rumahan. Itu berbeda dengan saya. Keluar laki-laki main pada usia anak saya seperti itu. Tapi saya melihat itu oleh karena sejak mereka dalam kandungan, saya selalu mendoakan. Sebelum mereka lahir, saya sudah menentukan nama. Dan di dalam kandungan, nama itu saya katakan. Dan sampai kemudian lahir, maka saya melihat bahwa Tuhan telah memberikan sesuatu dalam hati anak-anak saya. Mereka nakal, ya nakalnya anak-anak. Tetapi bagaimana saya melihat, bersyukur bahwa firman yang Tuhan berikan kepadaku telah kuberikan kepada anakku sejak dalam kandungan. Fokus on Jesus. Ketika ada filsafat-filsafat dunia atau ada ajaran-ajaran dunia menyampaikan begini, kalau kita sebagai orang tua, jangan sampai masalah orang tua didengar oleh anak kita, nanti akan mempengaruhi. Saya bilang tidak. Saya punya masalah dalam keluarga bersama istri, mari. Anak saya ketika itu masih berumur 5 tahun, berumur 7 tahun. Lalu saya bilang begini, nak, papa mengalami begini, papa mengalami begini. Mari kita berdoa buat masalah ini. Maka kami menangislah dalam doa bersama-sama. Dan di situ saya mengajarkan, jangan engkau menggantungkan dirimu kepada manusia, tetapi berdoalah supaya Tuhan membantu. Saya tidak mengajari, saya tidak berkata-kata, tetapi saya melakukan hal itu dan mereka melihat. Apakah anak-anak saya
adalah anak-anak yang dibilang baik? Mungkin bagi teman-teman sebaya bersandiwara, tetapi sekali lagi saya tetap fokus kepada Yesus dan anak-anak ini tetap saya sampaikan, you punya masalah, ngomong sama Tuhan. Berikutnya firman Tuhan penuntun. Mari kita memulai kepada keluarga kita sebagaimana yang dicanangkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Imamat Raja Mesbah Keluarga. Mulailah dari keluarga. Berikanlah firman itu dan ajarkan kepada anak-anak bagaimana menerapkan firman itu kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Karena akhir-akhir ini dunia bahkan di Eropa sudah mulai membuat pernyataan kekristenan telah membuat seseorang menjadi kacau balau. Karena apa? Karena pria dengan pria gereja tidak mau mendekati, wanita dengan wanita pria tidak mau, gereja tidak mau mendekati. Berarti gereja merusak hak asasi manusia. Ini jangan kita masih hidup, pernyataan itu sudah ada. Apalagi dialami oleh anak-anak kita. Maka setuju tidak setuju, suka tidak suka, kita harus tanamkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Dan sesuaikanlah dengan usia dan pemahaman mereka dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat generasi anak panah dan keluarga. Kita lihat di dalam Mazmur 127, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung di tanahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ada 3 hal yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak panah. Yang pertama, di tangan pahlawan. Yang kedua, membuat penuh tabung. Dan yang ketiga, tidak akan mendapat malu. Tindak lanjut bagaimana membangun generasi anak panah. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita untuk melepaskan anak-anak panah tertuju kepada Yesus, tidak kepada yang lain. Pertama, di tangan pahlawan ini berbicara tentang seorang pahlawan merupakan sosok yang dikagumi. Keberaniannya selalu menginspirasi serta sangat dirindukan kehadirannya. Ini berbicara tentang keteladanan. Pahlawan berbicara tentang keteladanan. Janganlah kita menjadi sempurna atas diri kita, tetapi biarlah kita di dalam ketidaksempurnaan ini membiarkan anak-anak kita melihat keteladanan dalam hidup kita. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus mencitrakan diri, menampilkan diri sebagai orang tua yang ingin diteladani oleh anak-anak kita. Tetapi biarlah kita tampil di dalam keteladanan kita, dalam ketidaksempurnaan kita, karena disitulah anak-anak kita melihat
bahwa kita sedang mengadu kepada Tuhan. Kita menangis menasehati anak kita. Laki-laki jangan kali menangis. Saya tidak pernah menunjukkan wajah saya menangis kepada anak-anak saya. Saya mengatakan tidak. Maka saya berbenturan dengan anak-anak saya. Tidak apa. Papa jahat, biar. Papa so tahu, bodoh. Papa gak ngerti perasaan kami, biarin. Karena itulah ketidaksempurnaan saya, temperamen. Dulu saya pernah pakai tangan, sekarang tidak. Dulu saya berkata dengan kata-kata yang kasar, sekarang tidak. Kau anak Tuhan, jangan macam-macam. Selesai. Saya bilang, bapakmu siapa? Hamba Tuhan. Apa lagi? Dosen. Apa lagi? Bapak saya. Ya sudah. Terus bagaimana kamu bisa menjaga itu semua? Papa anak Tuhan, kamu anak Tuhan. Jaga itu baik-baik. Papa nggak melihat kamu, tapi kamu harus lakukan. Tuhan melihat kamu. Selesai. Maka anak itu akan terbayang-bayang. Dikit-dikit Tuhan. Dikit-dikit Tuhan. Baik anak saya atau siapapun, saya selalu bilang, kalau mereka minta sesuatu sama saya, oke, kamu berdoa dulu ya, apa yang Tuhan bilang buat kamu. Maka saya selalu dikenal dengan, kalau ngomong sama papa tua ini selalu disuruh doa. Udahlah, kita berdoa aja, gak usah ngomong sama papa tua. Keteladanan. Kalau saat ini orang tua sulit sekali menampilkan yang terbaik, mari tunjukkan itu dalam kelemahanmu. Karena keteladanan hanya dilihat dari ketidaksempurnaan, bukan yang sempurna. Di dalam ketidaksempurnaan, ketika anak kita melihat bahwa kita menghadapi pergumulan, maka anak kita akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tua. Maka itulah yang anak lakukan. Sekali lagi, kita adalah hero, kita adalah pahlawan bagi anak-anak kita. Bagaimana kita membangun generasi anak tanah? Tunjukkanlah keteladanan. Saya tidak mengatakan bahwa orang tua harus tampil baik. Saya tidak mengatakan orang tua harus sempurna. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau memang kita orang yang asosial, tidak apa-apa. Itu cap orang terhadap kita. Tetapi kita selalu berusaha untuk selalu bersosialisasi. Mungkin ada di antara kita yang pendiam, mungkin juga ada di antara kita yang masa bodoh, mungkin juga ada di antara kita yang malas, rajin, karakternya ada sanguin, kolerik, melankolis dan seterusnya. Jangan kita terpengaruh dengan segala kelemahan itu, tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Inilah keteladanan. Karena sampai kapanpun mungkin kita dengan pasangan kita bertengkar di depan anak kita, tidak apa-apa. Tapi upayakan ketika kita mengalami perselisihan, kita ajak ke kamar, kita bicara. Jangan di depan anak. Kalau masih bolong-bolong, nggak apa-apa. Ekspresikan itu semua. Tetapi ingat, fokus kepada Tuhan. Karena tanpa kita sadari,
maka perubahan itu dilakukan oleh Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus yang memberikan pertobatan, yang membuat kita bertobat dengan apa yang kita alami dalam hidup kita. Yang kedua, membuat penuh tabung, yaitu seorang yang selalu menyisihkan kemampuan yang dimiliki sebagai pembekalan. Ini berbicara tentang pengorbanan. Mari, mungkin kita tidak ada waktu karena kita tertuju kepada harta. Maka untuk anak kita, untuk mereka kita tidak punya waktu. Tapi mari kita korbankan pekerjaan sehari 2 hari untuk dapat berkumpul, berinteraksi dengan anak-anak kita. Membangun komunikasi dengan anak-anak kita. Kita mau berkorban bagi anak-anak kita. Mungkin kita korbankan hobi kita untuk kepentingan anak-anak kita. Maka kita akan melihat waktu 1 menit kita berbicara kepada anak-anak kita, itu adalah waktu yang maksimal, waktu yang berkualitas. Marilah kita terus berlatih. Maka ketika saya dengan masing-masing anak-anak kita, kalau sama si Botot, saya naik motor cuma ngantar ke sekolah. Sepanjang saya naik motor sampai sekolah, saya bilang, "Nak, kamu anak laki-laki papa, kamu harus sayang ya sama mama, sama kakak-kakakmu ya. Kalau kakak-kakakmu marah, dah tutup aja telinganya, gak usah diladenin." Oh, nggak bisa begitu. Enak aja mentang-mentang anak Botot, mendingan jadi anak pertama ya. Loh, kok gitu? Iya. Kenapa anak pertama? Iyalah, bisa nyuruh-nyuruh. Tapi dengan anak yang perempuan juga sama demikian. Lalu saya ajak jalan, ayo, kamu ini anak perempuan Cinta. Ya, kamu ini papa lihat rajin ya. Kamu nggak usah lah lawan-lawan sama kakakmu ya. Udah dengerin aja, biar bagaimanapun itu kakakmu itu. Ih, papa ini bela-bela. Bukan. Kalau dia ini ngomong ke papa. Hah. Begitu juga anak yang pertama. Nah, kamu ini kebanggaan papa. Tahu nggak? Semua orang tua selalu membicarakan anak pertama dan membanggakan anak pertama. Cobalah kamu kembangkan apa yang bisa kamu lakukan. Tuhan senang loh. Ini waktu sangat singkat sekali. Habiskan, korbankan waktu bersama-sama dengan mereka. Mungkin hanya bercanda dan sebagainya. Pengorbanan. Kalau marah, katakan marah. Tidak suka, katakan tidak suka. Inilah hal yang perlu dilakukan sebagai pahlawan, yaitu orang tua. Bagaimana mempersiapkan anak panas di masa yang akan datang. Yang ketiga, tidak akan mendapat malu. Seorang yang selalu mampu memberikan penghargaan dan penghormatan secara tepat. Ini berbicara tentang kemuliaan. Mari kita mau memberikan reward kepada anak-anak kita. Kita juga mau menghukum anak-anak kita bila mana salah. Kita selalu menempatkan dan mendengarkan anak-anak kita. Jangan sampai kita bilang, tidak, nak, kamu salah. No. You salah. You dengar apa kata papa. You dengar apa kata mama. Kamu jangan jadi anak durhaka ya.
Kalau begitu kamu kurang ajar sama papa mampus. Takut. Merepet, petir ke sana kemari. Itu tahu nggak perasaan anak itu? Itu bagaikan mendengar petir di siang hari yang bolong. Mari kita mau bilang, tanya kepada anak-anak kita. Oke, nak, kamu nyapa? Oke. Seperti firman Tuhan, Tuhan Yesus itu gak memaksa loh. Tuhan kita tidak memaksa untuk kita percaya dengan Dia atau tidak. Tuhan sudah memberikan kehendak bebas kepada setiap kita. Maka Tuhan tidak memaksa kita. Tetapi Tuhan bilang, apabila engkau menyembah Aku, maka engkau akan diberkati. Tetapi kalau engkau tidak menyembah Aku, maka engkau akan mendapatkan akibatnya. Ini saya di usia remaja, anak saya ini yang paling besar sudah mulai kenal dengan pria. Saya cuma bilang begini, nah, udah siap mental belum? Kalau diputusin, siap ya, silakan. Tapi jangan ini, papa nggak mau lihat lagi. Begitu diputusin nangisnya terseduh-seduh. Kan udah papa bilang, enak kan? Akhirnya saya peluk anak kita. Waktu itu saya kaget pulang dari ibadah, turun ke bawah, anak saya langsung peluk papa. Papa. Saya kalau lihat anak saya begitu saya tertawa. Saya cuma bilang begini, udah nikmatin aja, kan papa udah bilang. Dilarang, ini akibatnya begini, ini akibatnya begini. Prestasi belajar harus diperhatikan. Biarlah kita memberikan satu masukan-masukan, karena kalau kamu lakukan ini, akibatnya begini. Tapi kalau kamu lakukan ini, kamu jalanin ya. Ya, kalau kamu ini, papa ini. Anak ini berpikir, oh iya. Begitu juga di dalam membimbing anak-anak di dalam belajar. Saya pun pernah mengajarkan anak-anak saya paling takut belajar sama saya. Paling takut. 1 + 1 2, nah. Mengapa? 1 + 1 11. Nih, ini kan ini 1, angka 11 kan. Nah, 1 + 1 2. Tingkat emosi saya naik 1 level. Masih ngoyeng-ngoyeng juga naik lagi sampai pada tingkat dewa baru mereka. Ya, mereka udah nggak nangkep lagi apa itu, karena papanya udah di tingkat dewa. Apa yang saya lakukan itu juga dialami oleh setiap keluarga kita. Inilah kelemahan kita sebagai orang tua. Saya sebagai dosen juga. Kadang-kala saya bisa lembut kepada anak orang daripada anak sendiri. Ya, semua ini dialami. Kita nggak perlu Pak, saya memang enggak. Memang kita harus akui. Saya ini kalau ngajar anak begitu. Akhirnya setelah besar begini beda lagi. Anak saya tanya bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris yes man. Oh, sekarang saya bilang, nah kan ada Google, Dictionary, buka aja situ. Itu tahu artinya. Tetapi kadang-kala saya juga kasih tahu, terjemahannya memang tidak persis sama, tetapi mendekati. Tetapi itulah bagaimana kita
memberikan sebuah kemuliaan kepada anak kita. Ayo nak, kamu pasti bisa. Ini yang tak tahu sini. Kalau tahu kita memang tahu. Kalau nggak tahu ya sudah bilang, nak, papa nggak ngerti. Jangan sebut nama guru, bawa-bawa nama orang. Orang tua sekarang ya, apalagi online begini, gurunya disalahin. Gurunya susahin orang, berbayaran kan diturunin. Nanti kalau diturunin. Karena saya pernah kepala sekolah, istri saya guru, nggak pernah ngomong begitu. Ya udah, cuma sesama guru kesel juga. Gue jadi guru nggak gitu banget kok. Haleluya, puji Tuhan. Itulah kehidupan nyata di dunia kita. Mari kita senantiasa, kalau kau naik kelas, kasih reward. Ada traktir yang sederhana saja. Kita tetap menghargai anak kita. Kita dengar masukan-masukan dari anak kita. Mari, jangan kita mengikuti gaya orang tua kita terhadap kita. Zaman kita kecil yang namanya orang tua kumisnya udah naik ke atas, udah takut kita. Tapi anak sekarang enggak, itu aja marah. Ya, biarlah kita memberikan kemuliaan kepada anak-anak kita. Maka ketika kita berbicara kepada siapapun orang yang tidak suka dengan keberadaan kita, maka kita tidak akan menjadi lemah. Tuhan justru banggakan. Mungkin kita tidak berbicara banyak, tetapi anak-anak kita lah yang akan berbicara, menjawab orang-orang yang tidak suka terhadap kita. Proses kalau ada di sini yang anaknya narkoba, biarkan saja, ingatkan saja. Kalau memang perlu bawa ke pusat rehabilitas, bawa, nggak usah pikir panjang-panjang. Nggak ada uang buat rehabilitas, cari buat proposal, bantuan, selesai, gampang kok. Ya, kita harus memuliakan anak kita. Jangan kita membiarkan, tetapi kita terus mengontrol. Kita memberikan pandangan-pandangan kepada mereka. Saya yakin masing-masing keluarga memiliki persoalan dengan anak-anak kita. Tapi saya mau sampaikan kepada kita semua, mereka adalah anak panah. Cucu kita di masa yang akan datang, yang akan membawa nama Tuhan dan kerajaan sorga berdiri di muka bumi. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, kesimpulan dari semuanya itu, ayo jemaat Gereja Bethel Indonesia, jemaat Imamat Rajani, buka mesbah keluarga pada keluarga masing-masing. Baru sekali diadakan, WA saya, telepon saya, Pak Denny, kami ada mesbah keluarga loh hari ini. Oh ya bagus. Siapa yang nanti buka? Pak Denny cuma aku sama anak-anak. Oh bagus, bagus. Suaminya bagaimana? Kadang-kadang itu, kadang-kadang enggak. Boro-boro. Ya udah nggak apa-apa. Ibu sama anak-anak aja ya. Sekali-sekali undang. Kalau mau dipikir setiap hari Senin silakan. Mau beraturan nggak beraturan silakan. Yang penting ada mesbah keluarga Allah. Komitmen lah 1 bulan sekali, terserah. 1 bulan sekali, 3 bulan, sebulan 2 kali, 6 bulan, tambah lagi, seminggu sekali. Kalau mau undang, ayo telepon Pak Denny, datang ke rumah saya, ada mesbah keluarga Allah. Saya akan bilang siap, yes man. Mudah-mudahan nggak bentrok waktu. Kalau bentrok waktu saya akan bilang oke, nanti lain kali saya akan datang. Hari ini saya ada acara. Ya, hari setiap keluarga jemaat
imamat Rajani dimanapun berada, baik yang di sekitar sini maupun yang ada di daerah Cengkareng, Tangerang sana, silakan buka. Ya. Saya siap untuk datang ke sana. Nggak usah undang-undang orang kiri kanan, keluarga aja dulu sendiri, lalu undang saya. Kalau perlu undang pembalas sidang, tim pelayanan di tempat ini. Saya yakin tim pengembala di tempat ini akan siap mengunjungi setiap keluarga yang melakukan misbah keluarga Allah. Mari kita tundukkan kepala kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita membangun generasi anak panah. Biarlah keteladanan selalu kita berikan di dalam kehidupan kita kepada anak-anak kita. Biarlah pengorbanan kita lakukan untuk generasi anak-anak panah ini. Kemuliaan, biarlah kita menaruh anak-anak kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, dan kita senantiasa dapat memperlakukan anak-anak kita sebagaimana anak-anak kita memiliki kemampuan di dalam memahami apapun itu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini. Mari Bapa, kami adalah umat-Mu yang sampai saat ini penuh dengan segala pergumulan dan tantangan untuk melakukan kebenaran firman, untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami seringkali jatuh bangun, tetapi inilah kami Bapa. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, mempersiapkan generasi anak panah untuk masa yang akan datang. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya di dalam ketidaksempurnaan kami mampu memberikan keteladanan kepada generasi anak panah, kepada anak cucu kami kelak. Dan kami Bapa sebagai orang tua di dalam mempersiapkan generasi anak panah ini Bapa, biarlah kami berkorban, menyediakan waktu, menyisihkan kemampuan kami untuk melatih anak-anak kami, untuk menghabiskan waktu yang berkualitas bersama dengan anak-anak kami. Dan biarlah Bapa, sebagaimana Engkau memuliakan kami sebagai orang tua, biarlah kami juga memuliakan anak-anak kami dengan menaruhkan pada tempat yang tepat Bapa. Mau mendengar apa yang menjadi keluh kesah mereka Bapa, mau menjadi telinga bagi mereka Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memiliki banyak kekurangan di dalam mempersiapkan generasi anak panah ini Bapa. Kami orang yang temperamen Bapa, atau bahkan kami orang yang tidak peduli dengan keberadaan anak-anak kami mau jadi apa mereka. Atau kami orang yang tidak pernah menyediakan waktu buat anak-anak kami Bapak, walau 1 menit sekalipun Bapak. Tapi hari ini Bapak, dengan cara yang sederhana Bapak, Engkau menyingkapkan kepada kami bagaimana kami mempersiapkan generasi anak panah adalah dengan membangun mezbah keluarga Allah. Hari Bapa, pada hari ini Bapa,